Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pemahaman Alkitab malam ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Obadja. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Obadja. Ya, satu pasal saja kita membaca Obadja pasal 1 ayat yang pertama. Ya, penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Kitab Obadja adalah kitab yang paling pendek di dalam Perjanjian Lama. Kitab ini juga hanya berisi 1 pasal dan 21 ayat saja. Kitab Obadja merupakan kitab keempat dari kitab nabi-nabi kecil di Perjanjian Lama. Nama Obadja berarti hamba Allah. Kitab Obadja kemungkinan ditulis sekitar tahun 840 sebelum Masehi, yaitu beberapa tahun sesudah permulaan penawanan di Babel, kira-kira pada masa yang sama dengan masa Nabi Yehezkiel dan Yeremia. Ayat pertama dalam kitab ini menjelaskan bahwa kitab ini menceritakan tentang penglihatan seorang tokoh yang bernama Obadja. Tetapi nama pengarang kitab Obadja sendiri belum diketahui secara jelas karena minimnya data yang tertulis di dalam teksnya. Ada 12 tokoh di dalam Perjanjian Lama yang memiliki nama Obadja. Kemudian kitab Obadja terdiri atas 2 bagian utama. Bagian yang pertama ada dalam Obadja pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri ya karena terlalu panjang ayatnya. Tapi ayat-ayat ini menceritakan tentang ketidaksenangan Allah terhadap Edom dan menuntut pertanggungjawaban mereka atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Khususnya dosa kesombongan karena merasa paling kuat dan tak terkalahkan, dan juga dosa karena ketidakpedulian mereka
atas penderitaan yang dialami bangsa Yehuda. Bagian ini juga berisi tentang ramalan akan hukuman Allah yang akan mendatangi mereka. Dan nubuatnya ini, Obadja tidak menyampaikan ajakan pada Edom untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan, karena Edom akan dimusnahkan untuk selama-lamanya. Dari Obadja pasal 1 ayat yang ke-10 kita bisa membaca, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi kalau tidak ada himbauan untuk bertobat dan berbalik, karena Edom akan dimusnahkan, dilenyapkan untuk selama-lamanya. Bagian yang kedua dari Obadja pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Itu bernubuat tentang kedatangan hari Tuhan. Ketika Edom dan semua musuh Allah akan dibinasakan, sedang umat Allah diselamatkan dan kerajaannya menang. Kembali kepada kitab Obadja. Pada masanya bangsa Edom bisa dikatakan sebagai negara superpower. Saat itu Edom adalah bangsa yang besar dan terkenal. Letak geografisnya strategis, yaitu di puncak gunung yang tinggi, kuat dan terlindung. Edom juga memiliki banyak orang pintar dan pahlawan yang kuat. Di ayat yang ke-9 kita bisa membaca dari Obadja pasal 1 ayat yang ke-9, juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Sebenarnya bangsa Edom adalah keturunan Esau. Negara ini bertetangga dengan bangsa Yehuda yang merupakan keturunan Yakub. Meskipun memiliki hubungan kekerabatan dengan Israel, Edom itu justru sering membantu pasukan asing untuk menyerang Israel. Ketika Yehuda mengalami penderitaan, orang-orang Edom bukannya menolong dan menunjukkan empatinya, tapi malah bersukacita di atas penderitaan saudaranya itu. Kedudukan dan kekuatan yang dimiliki Edom membuat mereka merasa sangat aman dan lupa diri. Mereka berpikir bahwa tidak akan ada bangsa manapun yang akan mampu menandingi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa keangkuhan mereka tengah mengarahkan mereka ke dalam kehancuran. Mereka lupa bahwa keunggulan dan kekuatan mereka tidaklah berarti apa-apa karena Tuhan mampu menjungkir balikkan bangsa itu dengan sangat mudah. Keangkuhan sangat berlawanan dengan kerendahan hati yang menjadi ciri khas kekristenan. Dalam Alkitab mencatat banyak kisah yang menyatakan bahwa Tuhan sangat tidak suka terhadap keangkuhan. Keangkuhan membuat orang menolak untuk bergantung kepada Allah. Dan orang yang angkuh memberikan kepada dirinya sendiri kehormatan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Keangkuhan bisa timbul karena kita merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih berwawasan, lebih bermoral, lebih terhormat dari yang lain. Ketika kita mendapat kelimpahan berkat, baik itu dari segi materi, keterampilan, talenta, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan dan memakai kepercayaan itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebab itu mari hindari bersikap angkuh dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun, karena tidak ada tempat bagi keangkuhan dalam kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Karena keangkuhan hanya membawa seseorang pada kejatuhan yang lebih dalam lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah kita merenungkan karakter apa yang masih akan tetap kita bawa dari dunia ini sampai kita ke surga, yaitu karakter kerendahan hati.
Bapak Ibu saudara membaca di kitab Wahyu, ke-24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan Raja di atas segala raja. Itu sebabnya mari kita terus melatih hidup dalam kerendahan hati, karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita juga tidak dapat melakukan apa-apa. Hidup kita bergantung pada anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, tadi saya berkata keangkuhan hanya akan membawa seseorang pada kejatuhan yang lebih dalam lagi. Rasul Petrus menasihatkan dengan berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menolong kita supaya kita semua tetap hidup dalam kerendahan hati dan memberi kemuliaan hanya kepada Tuhan, sumber segala berkat dan karunia. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur kalau kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami terus tetap hidup dalam kerendahan hati, karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan tidak dapat melakukan apa-apa. Semua yang ada pada kami adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang patut dibanggakan, ditinggikan, dimuliakan selain daripada Tuhan saja, sumber kehidupan, sumber segala berkat, dan sumber segala karunia. Meteraikan kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus menolong kami, menuntun kami untuk hidup dalam kehendak daripada Tuhan, supaya hidup ini makin menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hidup ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.